Suara Gerasi FM, The Sound of Life, Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia, dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Oke teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, tetap bersuka cita dan juga tetap antusias untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan siang hari ini. Dan seperti biasa di Sabtu ketiga ada Kak Indra Pratama yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang siap memberkati kita semua. Ya. Selamat siang Kak Indra. Halo, selamat siang Kak Rindo. Thank you banget udah hadir. Mantap. Meskipun di tengah situasi pekerjaan yang cukup padat ya, yang sangat sibuk. Habis ini juga mau langsung meluncur ke beberapa tempat ya, luar biasa. Tapi Kak Indra dengan penuh antusias yang hari ini boleh hadir teman-teman buat kita semua. Dan pastinya ada berkat Tuhan nih yang mau disampaikan buat kita. Ya. Kita mau bahas apa nih Kak Indra? Hari ini kita mau bahas karena saya tuh 3-4 hari ini lagi ngalamin sesuatu ya. Maksudnya saya banyak ketemu orang, ketemu teman-teman sih intinya kan. Jadi ngopi bareng, ya cuma sekedar ngumpul ngopi. Terus tiba-tiba beberapa tuh ngomong, kenapa ya kayaknya kalau kita tuh udah doa udah ya kan, berserah udah. Maksudnya kita ngelakuin kerjaan dengan maksimal tuh udah, cuma kayak seakan-akan kok hasilnya nggak seperti apa yang diharapkan. Nah akhirnya beberapa tuh curhat kayak gitu kan. Akhirnya pas saya nyiapin ya saya dapat tentang ekspektasi versus reality. Kadang nih kita kudu ngerti maksudnya. Nggak ada yang salah dengan ekspektasi kita, tapi ya kita juga harus tahu bahwa kita juga hidup dalam dunia nyata. Jadi jangan sampai pikiranmu, jangan sampai istilahnya cara pandangmu tuh terlalu tinggi sampai akhirnya kamu melupakan apa yang ada di hadapanmu saat ini. Gitu. Jadi hari ini kita membahas tentang hal itu. Oke, ini satu tema yang cukup baik ya, cakep nih. Buat anak-anak muda ya. Ya pantun, cakep. Karena memang anak muda itu cukup identik dengan sebuah ekspektasi yang tinggi gitu kan. Pengen sesuatu yang tinggi. Ya. Nah, saat ini Kak Indra akan bagikan kepada kita supaya kita tetap injak bumi nih. Jangan sampai melayang ya. Oke, Kak Indra boleh berdoa buat kita semua Kak. Oke, teman-teman, mari kita semuanya kita mau berdoa, menyiapkan hati biar pagi ini kita disiapkan untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah, waktu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari biar pagi hari ini Bapak Kau yang siapkan hati kami, wadah kami, bejana kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap, boleh menampung semua yang berasal dari firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau minta biar Tuhan yang pimpin jalannya Young and Fresh pada hari ini Tuhan, dari awal pada akhirnya. Kami percaya Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Semua peralatan, semua koneksi jaringan yang dipakai boleh terpakai dengan baik, gak ada satupun gangguan yang terjadi. Kami percaya Bapak, biarlah beritamu boleh tersiar sampai ke seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Kak Indra. Oke teman-teman, tadi kan di awal saya udah kasih penjelasannya kenapa saya dapat tentang tema ini, karena saya beberapa ini lagi banyak ngadepin circle saya tuh lagi ngalamin yang namanya kok kayak seakan-akan tidak seperti apa yang diharapkan. Udah secara jasmani ya, bekerja maksimal udah, ya mungkin yang sekolah ya belajar dengan maksimal udah gitu kan. Udah doa, udah berserah, tapi kayak seakan-akan tuh hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Kadang kita sebagai manusia itu ya itu punya ekspektasi yang lebih. Ya kan? Kita punya ekspektasi yang tinggi, ekspektasi yang besar, yang lebih. Salah nggak? Ya nggak salah. Yang namanya ekspektasi kan itu harapan, keinginan. Bisa juga itu adalah dreaming kita. Tetapi yang harus kita ingat, ada satu pelajaran yang mengatakan bahwa apapun itu kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Even ketika apa yang kita lakuin nggak sesuai rencana, hasilnya nggak sesuai kemauan kita, ya jangan jadi patah hati, jangan jadi kecewa, jangan jadi give up. Nah, ketika kemarin ini
kemarin satu teman saya bilang, ya saya udah ya ikut doa pagi, udah doa, udah bekerja maksimal. Kayak istilahnya dia berharap, beriman bahwa semua yang dia kerjain itu akan goal. Tetapi pada kenyataannya ya memang belum semua. Jadi mungkin dalam pemikirannya dia kerja keras akan menghasilkan dengan cepat. Tetapi pada kenyataannya kadang ya kita harus tahu bahwa waktu Tuhan lah waktu yang terbaik, ya kan? Tapi kadang kita kan memaksa waktu kita untuk yang terjadi di hidup kita. Tapi kan ada firman-Nya berkata, kan lagunya juga ada berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Amin. Kadang ekspektasi itu hanya untuk memenuhi keinginan kita, tapi kita harus tahu benar bahwa kita hidup di dunia ini bukan buat kita sendiri. Kita nggak bisa jadi pribadi yang egois, teman-teman. Ya. Tapi karena ada juru selamat dalam hidup kalian, dalam hati kalian, otomatis ada Tuhan juga di hidup kita. Jadi bukan cuma keinginan kita, tapi ada keinginan Tuhan juga yang harus jadi di hidup kita. Dan kalau kita berekspektasi, kedagingan kita berekspektasi, keinginan kita berekspektasi tinggi, dan pada akhirnya itu nggak terjadi sesuai pemikiran kita atau rencana kita, yang datang adalah apa? Kekecewaan, teman-teman. Hati-hati dengan hal ini. Dari kecewa itu akan lanjut sakit hati, kepahitan, dan akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Banyak dari circle saya yang udah doa, udah kerja maksimal, udah ngelakuin semua yang baik, tapi hasilnya kok nggak sesuai kenyataan. Dan itu banyak dari beberapa yang mundur dari Tuhan. Yang tadinya on fire, gaspol, akhirnya karena ekspektasinya tidak terjadi, timbul kekecewaan, dan akhirnya itu membuat beberapa orang mungkin menjadi mundur dari hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kecewa. Akar dari segalanya adalah karena kecewa. Kalau kekecewaan itu nggak segera kita atasi, itu akan bertumbuh, tertanam lebih dalam, dan bertumbuh lebih cepat. Dan akhirnya akan menutupi semua iman kita, menutupi semua rasa percaya kita, dan menutupi pengharapan kita sama Tuhan. Tadi kan saya bilang di awal, kita ini harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena dialah sumber segalanya. Dia sumber keselamatan, sumber kedamaian. Dia juga Tuhan yang menyediakan segala sesuatu buat kita. Dia juga yang sanggup memulihkan dan bahkan menyembuhkan setiap kita. Ya, kepada siapa lagi kita mau berharap, teman-teman, selain kepada Tuhan. Makanya hari ini kita harus tahu betul ekspektasimu apa, dan apa yang ada di hadapanmu hari-hari ini. Tidak ada yang salah dengan semua ekspektasi kalian. Itu adalah mimpi, itu adalah harapan kalian, keinginan besar kalian. Tetapi apa yang ada dalam hidupmu sehari-hari, tetap itu yang harus kalian jalanin. Jangan fokusnya cuma kepada ekspektasimu yang besar, tapi kamu nggak mau jalanin kehidupanmu sehari-hari. Misalnya kamu nggak mau jalanin prosesnya. Kalau kamu nggak mau jalan, itu otomatis kamu akan kecewa sama Tuhan. Karena yang kamu incar adalah berkatnya, bukan kepada sumber yang memberikan berkat buat kita. Makanya hari-hari ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya. Kita mau buka ayat dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Ini firman yang keren, karena dikatakan sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Artinya apa? Tuhan itu ada di atas segala-galanya dari hidup kita. Kita boleh berencana, kita boleh istilahnya memprepare segalanya, tetapi tetap kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kita. Kalau kita punya hubungan yang baik, kalau kita istilahnya benar-benar mengandalkan Tuhan dan berserah penuh sama Tuhan,
percayalah apa yang kamu ekspektasikan itu akan terjadi. Tapi tetap dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Waktunya kapan? Ya tergantung. Ada yang cepat, ada yang mungkin agak sedikit lambat. Karena melihat sebagaimana kamu siap dalam tubuh jiwa rohmu. Apakah kamu siap ketika kamu diberi berkat yang besar? Atau kamu belum siap ketika berkat besar itu akan diturunkan dalam hidupmu? Satu hal yang harus kita tahu bahwa rancangan dan jalan Tuhan itu jauh lebih baik dari rancangan dan jalan-jalan kita. Kita mungkin jalan pintas ya, mikirnya yang cepat, gampang, enak, Instan ya. instan gue bisa nikmatin. Itu rancangan kita, tapi itu belum tentu rancangan Tuhan. Rancangan atau jalan yang kita pikir baik kadang-kala itu bertolak belakang sama rancangannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh lebih tahu. Tuhan tuh lebih tahu seberapa kita mampu, seberapa kita siap. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, Dia akan membiarkan kita untuk kita mengambil jalan pintas kita. Yang endingnya kita nggak tahu apakah itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan ada proses, ada cobaan, ada ujian terjadi? Karena Tuhan tahu itu yang akan membuat kita jauh lebih baik. Itu yang akan mendidik kita menjadi dewasa, bukan cuma secara jasmani, tapi juga secara rohani. Makanya jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita, dan rancangan Tuhan di atas rancangan-rancangan kita, supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau tadi saya bilang kalau Tuhan membiarkan, ya kita akan memilih jalan kita sendiri. Tuhan udah kasih jalannya nih, kita ngeliat aduh itu belak-belok, nanjak, ada posisi tidur kan, terus juga harus lewatin bukit, jurang gitu kan. Terus kita ngeliat jalan kita di sebelah kanan, jalan pintas, wah kayak jalan tol ya, mulus gitu kan. Tapi kan jalan tol juga semulus-mulusnya jalan tol juga nggak mulus-mulus amat. Apalagi kalau jalan tol mau ke arah Jawa Tengah, saya minggu lalu sama abang dia juga ke arah Jawa Tengah, wah jalannya juga nggak enak, ada yang mulus, ada yang nggak enak. Kadang yang kita lihat mulus, ya belum tentu itu enak. Tapi kadang kita melihat, aduh itu jalannya Tuhan tuh kok begitu amat ya. Udahlah saya nggak mau maju, udah saya di sini aja Tuhan. Biar orang lain aja yang masuk, silakan. Tapi kan kita nggak tahu di balik bukit itu, di balik jalan yang tidak enak itu yang Tuhan sediakan, ada apa di belakangnya. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Itu proses, itu ujian yang harus kita jalani. Supaya apa? Supaya kita lulus. Ada bukit kita bisa mendakinya, kita bisa mengalahkannya. Ada jalan kerja kita bisa melewatinya. Itu kan ujian. Seberapa besar imanmu, seberapa besar percayamu sama Tuhan. Kan, dan percayalah kalau kita tetap ikut jalan Tuhan, even kita jatuh sekalipun, ya Tuhan tuh akan menarik tangan kita. Dia nggak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak selama-lamanya, teman-teman. Karena ada Tuhan di dalam jalan itu. Tapi kalau di jalan pintas kita itu, ya nggak ada siapa-siapa. I'm sorry, nggak ada Tuhan di situ. Kalau kamu gelimpang jatuh, ya siapa yang mau narik tangan kamu? Nggak ada, teman-teman. Jadi, apapun yang kita pandang mungkin susah, berat, tapi kalau itu asal dari Tuhan, saya percaya akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ya, di saat kita susah, saya percaya semua pasti berdoa, ya kan? Minta Tuhan berkati. Ya Tuhan jawab doa kita diberkati. Di saat kita sakit, kita doa sama Tuhan minta kesembuhan. Kamu percaya, kamu beriman, kesembuhan terjadi. Tidak ada yang salah dengan ekspektasi. Ketika mungkin Tuhan belum menjawab dan menyatakan keinginan kita, keinginan yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang sama kita. Tapi Tuhan sedang mengajar, mendidik, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali di atas segalanya.
Kita punya ekspektasi nih, kita punya mimpi. Bawa ke Tuhan. Tuhan, saya punya mimpi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, aku akan jadi bla 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 bla. Saya pengen punya ini, saya pengen kesini, sini. Itu bawa di hadapan Tuhan, itu ekspektasimu. Dan ketika Tuhan mendengar semua doamu, ya dia akan melihat nih, dia akan memilih mana-mana yang akan dikerjakan dalam hidup setiap kita. Dia akan pegang kendali. Karena kalau Tuhan yang pegang kendali, saya percaya Tuhan itu akan memegang kita dan nggak akan membiarkan kita, misalnya nggak akan melepaskan kita sampai bablas gitu. Tapi tetap ada batasan yang Tuhan lakukan bagi hidup kita supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Contoh, kalau kamu diberkati tiba-tiba hari ini jam 11 kelar Young Invest, tiba-tiba rekening kalian masuk duit 1 triliun, ya kan? Kalau kamu nggak ada Tuhan di hidupmu, kamu nggak menyertakan Tuhan dan Tuhan nggak pegang kendali, itu duit akan habis buat segala-segalanya yang nggak jelas. Ya duit gua aja, mau ngapain aja bebas, ya kan? Siapa lu gitu kan? Tapi ketika kamu ada Tuhan yang memegang kendali hidup kalian, gue percaya akan bijak menggunakannya. Tapi kalau kamu akhirnya diselimuti dengan godaan-godaan iblis, wah itu duit 1 triliun tuh akan cepat habisnya. Entah buat apa. Makanya hari ini, di balik semua ekspektasi kita, tetap ada reality yang harus kita kerjakan setiap hari. Ya, jadi jangan sampai fokusmu hanya kepada keinginanmu, tapi kamu nggak mau jalanin apa yang kamu jalanin di dunia ini sehari-hari bersama dengan Tuhan. Gitu, Kak. Oke. Nah ini tadi menarik ya, Kak Indra kasih satu perumpamaan teman-teman. Kalau mungkin kita punya ekspektasi, Tuhan setelah saya 5 tahun bekerja, saya pengen punya uang 1 triliun atau 1 miliar lah ya, 1 miliar. Tapi ternyata teman-teman setelah kerja 5 tahun itu kita belum nyampe situ tuh Kak. Belum nyampe ke target kita 1 miliar gitu kan. Nah mungkin kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu kapasitas kita ya Kak. Kalau misalkan dalam 5 tahun itu kita sudah dikasih 1 miliar, kita nggak akan bijak dalam menggunakan hal tersebut. Dan kalau belum terjadi, teman-teman, yang harus kita pahami dan kita sadari adalah tandanya Tuhan itu masih memproses kita supaya kita ini mungkin dalam 5 tahun kalian baru dipercaya 500 juta. Berarti selama proses itu kita itu lagi digembleng ya, dididik sama Tuhan supaya kita bijaksana untuk menghandle step by step. Gitu. Ini yang saya alamin sih. Yang tadi bahas itu, ya saya tuh sebenarnya punya mimpi banyak. Maksudnya saya udah kerja di perusahaan saya udah hampir 14 tahun ya. Maksudnya benar tadi kalian tuh, saya pernah mikir 5 tahun mau apa, 10 tahun nanti bakal apa. Saya pernah mikir itu. Saya pernah bikin rencana planning. Memang ada yang terjadi, ada yang belum terjadi. Cuma dari situ saya mikir bahwa kenapa kok belum terjadi ya? Ini hati-hati nih. Kadang kalau kita salah menafsirkan, kalau kita istilahnya hatimu nggak siap, kamu akan mikirnya beda. Kalau saya mikirnya beda, berarti apa? Saya akan kecewa. Ngapain lah udah kerja keras 14 tahun gitu kan, gini-gini aja, ya kan? Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, ada Tuhan di hidup kita, itu kan bikin cara pandang kita berbeda. Mungkin aku belum siap. Mungkin memang belum siap, aku diberkati dengan banyak hal. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Memang jujur, kelemahan saya itu kalau misalnya pegang duit banyak itu kadang lupa. Saya ini mengaku ya jujur, kalap ya kan, beli ini beli itu kan. Kadang lupa nabung gitu kan. Mungkin dari situ Tuhan melihat, oh nih Indra ini belum siap. Harus dididik nih ya. Nah, harus tetap dididik sampai benar-benar siap. Ini kalian harus ngerti teman-teman. Bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang, Tuhan sayang. Tapi ya itu kalau kamu belum siap, ya Tuhan tuh ya belum akan menurunkan itu semua. Tapi kalau kamu udah siap, kamu udah dipandang layak, siap untuk menerima semua yang terbaik, yang besar, ya gue percaya Tuhan akan turunin semua buat kita. Amin. Bukan berarti kita nggak diberkati ya. Semua diberkati. Semua diberkatin. Tapi dengan porsinya kita dan kesiapan kita. Bukan berarti karena saya belum siap jadi berkat saya kecil, enggak. Semua kan dapat berkat yang sama. Ya, tapi semua juga akan mengerjakan dengan porsinya
masing-masing. Sesuai kapasitasnya. Sesuai kapasitasnya. Jadi kalau emang kamu belum siap ya tentu diberkatin, cuma mungkin berkatnya ya akan berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Nah itu juga kayaknya bagus tuh Kak, buat introspeksi diri kan. Yes. Kalau misalkan ngelihat sekeliling, kok kita melangkahnya bareng-bareng nih sama dia, tapi dia kok udah sampai ke kok dia duluan ya. ya. Ini jangan iri teman-teman ya, kalau itu jangan sampai cemburu loh. Justru kita harusnya koreksi diri. Iya. Berarti ada yang salah nih. Ya kadang kalau banyak yang terjadi iri jadinya, kok dia lebih kan gue dulu yang lebih senior, kok dia lebih diberkati ya kan. Gak usah mikirin bagaimana dia dapetin dulu semua, yang penting mikirin kenapa kamu nggak bisa dapet kayak dia. Ya benar, koreksi diri, ya introspeksi diri. Karena saya percaya semua akan dapat jatah yang sama. Tapi bagaimana kamu sehari-hari dengan realitimu itu, kamu jalani sama Tuhan itu seperti apa? Kalau kamu all out, bayar harga, mau berkorban, misalnya hidup benar, ya gue percaya berkat yang besar pun juga akan kamu terima. Tapi kalau emang dirasa kok kayak sepertinya kok pelan-pelan atau mungkin masih belum besar, ya coba koreksi diri teman-teman. Tuhan tuh nggak salah, kita yang salah, jujur aja. Kita yang salah, ya kan. Cuma kadang kita selalu melabeli kita dengan kita ini adalah maha benar, ya kan. Kita selalu benar, bukan wanita selalu benar ya. Kadang kita pun juga selalu benar ya dapat Tuhan. Pria, ya. Ya kalau dalam hubungan lawan jenis ya wanita selalu benar gitu kan. Tapi kalau dalam hubungan kita dengan Tuhan ya kita manusia kadang selalu benar gitu kan di hadapan Tuhan. Nah itu menarik juga tuh Kak, untuk para wanita nih ya. Saya nggak ikut. Maksudnya gini Kak, karena Pak setiap kaum hawa ya, kaum hawa para wanita juga mungkin harus belajar juga Kak. Bisa jadi ada yang merasa bahwa kok gue ini sampai sekarang mentok di sini terus gitu tuh. Nah ini harus koreksi diri juga kan. Siapa tahu mungkin selama ini kalian punya prinsip bahwa saya sebagai wanita selalu benar. Nah itu kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak benar juga gitu kan, harus dikoreksi juga. Ya sebenarnya kan kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Betul. Ya. Bagaimana kita istilahnya saling berkomunikasi, saling istilahnya bisa mengisi satu dengan yang lainnya, itu hal yang penting, yaitu konteksnya lebih ke arah dalam soal relationship ya. Tapi gue percaya bahwa ya semua pemikiran-pemikiran itu coba dibuang jauh-jauh hari ini. Tuhanlah yang benar. Betul. Kita dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Makanya, ayo teman-teman hari-hari ini jangan istilahnya kamu merasa kamu paling benar, kamu merasa paling jago. Ya semua kebenaran, semua kejagoan kamu, semua kepintaran kamu datang dari Tuhan. Dan itu aja. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya sekarang, kepandaian kamu atau kamu dibilang kamu pintar atau kamu wah kamu luar biasa dan segala macam, ya itu semua anugerah Tuhan. Kalau tanpa Tuhan ya itu semua nggak akan terjadi di hidup kalian. Makanya hari-hari ini ayo kita harus mengejar hidup kita lebih lagi bersama dengan Tuhan ya. Amin. Jangan sampai ekspektasimu itu membuat matamu tertutup dengan apa yang sedang Tuhan didik di hidup kita, dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Ya, contoh Yusuf lah ya. Dia ini kan anak kesayangan bapaknya ya. Yang namanya kesayangan pasti kan secara pikiran kita dia dapat hak istimewa dong. Disayang, dinomorsatukan, dimanja mungkin. Ya pokoknya dispesialkan lah. Jadi anak emas. Tetapi yang terjadi apa? Yaitu di luar ekspektasi dia. Dibenci saudara-saudaranya, ya kan? Disakiti, dijual, ya kan, difitnah, masuk penjara. Dia harus ngelaluin itu semua loh. Secara dia adalah anak kesayangan bapaknya. Dia juga dekat sama Tuhan. Tapi kenapa kok harus menderita? Nah ini kita harus ngerti nih. Secara ekspektasi gua adalah kesayangan bapak, kesayangan ayah gua, dan gua adalah kesayangan Tuhan gua. Dapat mimpi lagi. Iya, maksudnya dia punya karunia, dia punya segala macam. Tapi kenapa kok secara reality bertolak belakang? Nah, ekspektasinya tinggi nih, tapi realitinya berbanding terbalik. Tapi apa? Tuhan tetap pegang hidupnya. Dan dia tetap percaya sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia menerima saudara-saudari, dan bahkan di Alkitab dikatakan
Pokoknya kebutuhan kamu, anak istrimu aku yang penuhi. Dia jadi penguasa hari itu. Ya. Satu hal, kuncinya apa? Dia tidak benci dan kecewa sama saudara-saudaranya. Dan yang paling penting, Yusuf nggak kecewa dengan Allah hari itu. Betul. Kalau hari itu Yusuf kecewa, aduh gue kok gini banget ya hidupnya. Ya ceritanya kan beda. Nggak ada yang namanya Yusuf yang istilahnya jadi penguasa, yang menerima saudara-saudaranya kembali, bahkan membiayai semuanya. Kuncinya apa? Jangan kecewa. Itu aja. Kalau kita belum melihat hari ini, ya mungkin besok, lusa, minggu depan. Ya. Intinya jangan kecewa. Dan hari ini pertanyaannya, bisa nggak teman-teman sama seperti Yusuf? Di saat istilahnya ekspektasimu berbanding terbalik dengan realita yang kalian alami hari-hari ini. Ada 2 poin yang kita pelajari dengan cepat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, seperti Yusuf ya, dia adalah anak emas, anak kesayangan, dicintai dan disayangi oleh Allah juga. Tetapi dia harus menghadapi realita yang bertolak belakang. Tapi Yusuf tetap percaya, dia nggak ninggalin Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah salah. Roma 8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Anda bisa bacakan buat kita semua? Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mendatangkan kebaikan bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi Tuhan Allah Bapa dengan semua apa yang terjadi. Tuhan tidak pernah salah karena soal itu. Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dengan alasan dan tujuan. Supaya Pak, supaya kita hidup jauh lebih baik. Biar kita siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar di masa depan kita. Dipupuk, dididik dari sekarang, dari hari ini. Kita diajar, dididik. Supaya nanti kita siap menerima semuanya. Yusuf, itu didikan dia loh. Dijual, difitnah, dipenjara. Itu didikan dia sebelum dia jadi penguasa hari itu. Yang namanya penguasa kan dia mempunyai segalanya. Dia punya otoritas di atas segalanya. Harta banyak, ya kan, jabatan tinggi, kekuasaan tinggi. Kalau hari itu Yusuf gak lulus ujian, salah satunya aja. Mungkin cara pandang dia, cara dia berkuasa kan beda. Dan ketika dia melihat saudara-saudara datang dengan segala kesusahan, mungkin responnya, maaf, saya tidak mengenal kalian. Biar kalian menerima apa yang kalian perbuat. Apa sih istilahnya? Kalau ya harus menerima apa yang kamu perbuat, apa istilahnya? Makanya menuai. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Atau bahkan bisa dibunuh saat itu juga ya. Kamu menabur kebencian, kamu menabur kejahatan, ini yang kamu tuai. Tolong pasukan Algojo, tentara, tolong usir mereka. Itu bisa terjadi loh. Kalau Yusuf gak terima didikan Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Yusuf menerima saudara-saudaranya kembali. Bahkan yang lebih kerennya yang saya bilang, dia membiayai, memenuhi segala kebutuhan semua saudara-saudara juga keluarganya. Tidak ada yang salah dari Tuhan, teman-teman. Tinggal bagaimana hatimu meresponi apa yang kamu alami hari ini, itu akan mendatangkan kebaikan untuk hari-hari di depanmu. Jangan pernah mengutuki Tuhan, jangan pernah istilahnya komplain. Ya, orang komplain sih wajar. Ya, namanya kita manusia masih punya hati gitu kan.
Tetapi jangan itu jadi berlarut-larut dalam hidup kalian. Kalau kalian lagi merasa, aduh gue kecewa sama Tuhan, cepat beresin. Cepat buang jauh-jauh. Kembali lagi ke posisimu. Karena kalau itu dibiarkan terlalu lama, ya itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Di saat kita melihat realita hidup ini yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita, ada kasih karunia yang Tuhan berikan di hidup kita untuk kita bisa melewatinya hari demi hari dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita mungkin pernah ngalamin pencobaan, kita pernah ngalamin ujian kehidupan kita. Tapi kalau kamu masih bertahan sampai hari ini teman-teman, yaitu bukti bahwa ada kasih karunia Tuhan yang membimbing kamu. Kamu bisa kuat, strong, kamu bisa menjalani semua masalah demi masalah. Sampai detik ini, hari ini jam 10.41, kalian masih ada di dunia ini, masih bisa dengar firman Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi setiap kita. Jadi jangan ragukan Tuhan, karena nggak ada yang salah di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, ini yang penting. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Even kita belum melihat, even kita merasa bahwa apa yang kita jalanin hari-hari ini sangat berat, kok ujiannya terlalu berat buat saya, kok didikannya terlalu keras buat saya. Jangan kamu lepas harapan sama Tuhan. Roma 4 ayat 18. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita sama-sama tahu bahwa Abraham itu kesulitan untuk punya keturunan, ya kan? Tapi kok firmannya berkata, kamu akan jadi bapa segala bangsa dan keturunanmu akan banyak. Itu bertolak belakang nggak sama reality? Bertolak belakang, teman-teman. Ekspektasi yang Tuhan kasih itu bapak segala bangsa loh. Kamu akan memiliki banyak keturunan. Tapi secara realita istrinya susah buat hamil. Apakah itu sesuatu hal yang mudah untuk dimengerti? Saya rasa tidak. Abraham, saya percaya hari itu struggle, berjuang untuk mengerti apa yang Tuhan janjikan. Pada saat Abraham menerima firman itu adalah janji dan belum digenapi hari itu. Bertolak belakang dengan semua kenyataan hidup dia. Istrinya lagi nggak hamil, udah tua, menopause dan segala macam. Datang firman Tuhan, kamu akan jadi bapak segala bangsa, keturunanmu akan banyak. Tuhan, ini istri saya ini begini loh Tuhan, ya kan? Buat dapetin satu anaknya susah, apalagi ini kamu bilang banyak keturunan. Dari mana? Dari kambing domba kan nggak mungkin, gitu kan? Tapi kan firman berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham apa? Percaya dan berharap juga kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dapatlah Ishak, dan dengan cara yang lain dia digenapi sebagai bapak segala bangsa dengan keturunan-keturunan dari anak dan cucu-cucunya. Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapi firman-Nya. Jangan berhenti berharap. Meskipun secara realita dan pikiran kita, ini mustahil Tuhan, ini nggak mungkin. Ya tetap percaya dan berharap aja sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, nggak ada yang salah. Tadi yang dikatakan di poin 1, nggak ada yang salah. Tetap berharap. Kenapa? Tuhan kasih janji itu supaya Abraham berharap dan mengandalkan Tuhan terus. Dikasih firman seperti itu supaya Abraham berharap sama Tuhan, bukan berharap pada yang lain. Dan hari ini harapanmu cuma ada di dalam nama Tuhan. Kita berharap sama manusia, kecewa dapatnya. Siapa yang pernah ngalamin, boleh angkat tangannya di tempat kalian? Nah, saya pun juga pernah, saya lagi ngalamin beberapa hari ini. Berharap sama manusia, kecewa yang ku dapatkan, gitu kan. Waduh.
Tapi kau berharap sama Tuhan, kebahagiaan aku dapatkan, ya kan? Jadi lagu nih ya. Gimana kita bikin lagu sekarang ya? Jadi jangan berhenti berharap, jangan pernah kecewa dan nyerah ketika ekspektasimu nggak sesuai dengan realita yang terjadi. Ya udah, jalanin aja. Kalau realita tidak sesuai dengan ekspektasimu, percayalah bahwa kenyataan itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Tadi kan saya bilang, kenyataan itu adalah didikan kita setiap hari. Yang kita nggak bisa hindari. Mau kemanapun kamu ngumpet, namanya realita kehidupan, kita bakal akan jalani. Ya. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, tidak ada yang salah dari Tuhan atas hidup kita. Jangan kecewa, jangan menyerah, jangan berhenti berharap. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal. Percayalah, ekspektasi Tuhan itu lebih besar daripada ekspektasimu. Dan kalau itu yang Tuhan firmankan buat kalian, berharap, percaya, yakin, sepakat, itu akan kita alami dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Oh, thank you Kak Indra buat siang hari ini ya. Teman-teman, saya percaya bahwa kita semua sudah kembali diberkati, diingatkan supaya apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita harapkan, sudah berjuang tapi rasanya seperti sia-sia, tidak ada hasil, ya kan? Percayalah tadi 2 poin yang sudah Kak Indra sampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah salah. Dan kita ini harus imani ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita tidak bisa mengimaninya, kita tidak bisa percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang tidak pernah salah, maka yang timbul adalah kekecewaan ya Kak Indra ya. Tapi yang pertama, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan yang kedua, teruslah berharap. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Betul Kak Indra ya? Siap. Oke, thank you banget Kak Indra. Siang hari ini sudah jadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Teman-teman yang siang hari ini mendengarkan, semuanya boleh memahami. Tapi buat kalian yang mungkin nanti mau mendengarkan lagi, silahkan bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia. Kami akan hadirkan videonya di sana. Nah, teman-teman bisa kembali dengarkan, renungkan, supaya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Indra itu benar-benar sampai menjadi rema dalam kehidupan kalian. Kak Indra, boleh berdoa buat kita, Kak? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Kami belajar banyak untuk kami mengerti lebih lagi antara ekspektasi dan juga realita kami Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah kami hidup berdasarkan firman-Mu, kami hidup berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, bukan dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa, biar kami dikuatkan secara mental kami, iman kami, percaya kami, untuk kami nggak menjadi kecewa dan marah kepadamu ketika apa yang kami impikan, apa yang kami harapkan belum terjadi Tuhan. Tapi kami percaya, di balik semuanya itu Tuhan, kami sudah percaya bahwa Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami Bapak. Mari Tuhan, biar hari ini, saat ini Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau mengejar Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah hidup kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa, Kau genapi, Kau nyatakan semua apa yang menjadi rencana bagi setiap kami. Biar semua yang terbaik Kau jadikan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam permasalahan sehari-hari. Hamba berdoa Tuhan, mari Bapa, Kau yang bukakan setiap jalan dalam hidup setiap mereka. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, Kau Tuhan yang akan menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan yang ada, Kau akan sanggup untuk memulihkan segalanya. Setiap yang sedang sakit, Kau sembuhkan juga Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Allah yang luar biasa. Engkau-lah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Saya juga berdoa buat Radio Suara Gracia. Mari Bapak, Kau yang pakai radio dengan sangat luar biasa dan ajaib. Sampai kedatangan-Mu, radio tetap mengudara, memberitakan kabar keselamatan sampai ke penjuru dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati semua all kru yang ada, Kau yang berkati, Kau yang jagai, Kau yang lindungi semuanya.
sehingga apapun yang menjadi rencanamu dalam hidup setiap mereka, kau genapi dengan sangat kuat dan ajaib dalam kehidupan semua kru Suara Gracia. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami percaya kami akan menerima sesuatu yang ajaib pada hari ini Tuhan. Kami percaya semua berkat yang terbaik kau sediakan bagi setiap kami. Kau lah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap rencanamu jadi dengan sangat kuat di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Kak Indra boleh informasikan untuk live guard tanggal 26 ya Kak ya? Ya. Minggu depan kita akan ada ibadah ya teman-teman. Jangan lupa untuk saya mengundang teman-teman semua boleh hadir di ibadah Life Guide Community setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2 ya. Dan juga jangan lupa bentar lagi kita mau Natalan ya. Tinggal 3 bulan lagi nantikan Natalan LG, nanti tanggal berapa kita akan infokan. Pokoknya akan jadi sesuatu yang menarik buat kalian semua. Oke, dan buat teman-teman juga yang mungkin tergerak ya, ingin terlibat juga mungkin nanti untuk Natalan di LG. Nah, mulai dari sekarang kalian harus lebih on fire lagi. Ya, kita pun juga tiap bulan tuh ada namanya lawatan ya. Kita ada revival, kita akan bagi-bagi nasi, kadang kita juga bagi-bagi sembako, dan untuk bulan ini kita akan menjumpai Panti Freda. Jadi kita akan berkasih dengan oma-oma, engkong-engkong, kakek-kakek di sana, untuk kita sebagai anak-anak muda ya, kita nggak melupakan mereka lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, kalian bisa menghubungi di DM Instagram kami @lifeguide.community. Kalian bisa DM bilang, Kak aku mau gabung dalam tim lawatan. Kalian bisa DM, nanti kita akan follow up lebih lagi. Oke, iya. Jadi langsung DM dari sekarang ya buat kalian yang mau ikut bergabung. Thank you Kak Indra sudah hadir siang hari ini memberkati kita semua. Kita ketemu Sabtu depan ya Kak ya. Siap. Dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Oke teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan program Young and Fresh hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Indra itu boleh memberkati kita semua. Buat kalian juga yang mau mendengarkan sekali lagi, Anda bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia. Kalian bisa dengarkan kembali, renungkan kembali supaya apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kesetiaan Anda, dan akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan kalian semua, dan Tuhan memberkati.